Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali sore hari ini dalam salah satu program yang kita nantikan bersama, program live interaktif Bekal Muslim bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan wakil ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah kami akan menemani kebersamaan Anda dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam mendatang insya Allah. Dan nantinya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga Anda akan kami berikan kesempatan untuk bisa berinteraksi secara langsung sore hari ini melalui layanan telepon yang akan kami buka di 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah bersama kita sore hari ini Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, taib. Gimana antum? Alhamdulillah. Jalan kaki atau naik sepeda? Masya Allah. Alhamdulillah masih ada sisa sedikit Ustadz BBM di motor Ustadz. Ustadz terlihat lebih segar ini Ustadz. Hari ini saya menuju ke studio dengan goes lagi. Masya Allah, goes lagi ya Ustadz. Iya. Setelah mungkin kemarin tahun lalu atau beberapa tahun lalu Ustadz ya, ketika COVID itu ada itu zaman goes. Kali ini di kota kita tercinta ini lagi marak goes lagi Ustadz ya. Karena terpaksa tidak ada BBM. Iya, qadarullah Ustaz. Nah, Iya, semoga Allah mudahkan. Kita Ustaz. syukuri ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Barak. Masya Allah pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Ya, untuk membuka live interaktif kita sore hari ini tentunya akan kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang akan disampaikan langsung oleh guru kita sore hari ini Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tiada henti memberikan nikmat dan kemurahannya kepada kita umat manusia. Bahkan jauh-jauh hari sebelum kita hadir ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya. Allah persiapkan segala yang kita butuhkan. Allah ciptakan segala yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk apa semua itu Allah lakukan? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala butuh bala tentara? Apakah Allah merasa kesepian sehingga menciptakan manusia? Tentu tidak. Manusia diciptakan bukan karena Allah butuh kepada manusia, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Khalaq, Maha Pencipta, Awal Khaliq. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sifat tersebut menjadikan manusia mendapat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Syadidul Iqab, Maha pedih siksanya, yang itu sifat ini Syiddatul Iqab, sifat Maha pedih siksanya akan terwujud dengan adanya orang-orang yang kufur. Tapi sebaliknya, Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang bagi hamba-Nya yang bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah, Ar-Rahman,
Ar-Rahim. Sifat-sifat itu akan menjadi nyata, akan terwujud konsekuensi dari sifat tersebut dengan adanya hamba-hambanya yang tunduk dan patuh kepada aturannya, kepada syariatnya. Karena itu ibadallah, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, ketahuilah semua itu adalah tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari perwujudan nyata bahwa Allah telah berjanji menunjukkan kepada kita tanda-tanda keagungannya di alam semesta, termasuk dalam diri kita. Di saat Anda sakit, ingatlah bahwa itu bukti bahwa Anda adalah manusia yang lemah, sedangkan yang maha hidup, yang maha sempurna kehidupannya hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah sakit, tidak pernah lelah. Ketika Anda sakit pun, jadikan momentum sakit itu untuk menggugah kesadaran Anda bahwa hanya Allah yang kuasa menyembuhkan. Pada saat ini, di Kabupaten Jember terjadi kelangkaan BBM. Ini menjadi satu pemantik, satu pengetuk pintu hati kita untuk kembali mengobarkan kesadaran bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, itu hanya sementara. Itu hanya sesaat. Ada saatnya itu hilang dan sirna. Ada saatnya itu menipis atau menjadi langka atau bahkan kita tidak mampu memilikinya. Hanya Allah yang kuasa memberikan, memudahkan semua urusan kita. Karena itu ketika kita lapang, tidak sepatutnya kita congkak dan sombong. Ketika kita sedang sempit, tidak sepatutnya kita berputus asa atau pesimis. Karena seperti sabda Nabi SAW, Innallah al-qabid al-basid. Sejatinya hanya Allah yang kuasa menjadikan rezeki itu menyempit, dan hanya Allah yang kuasa pula yang kuasa untuk melapangkannya kembali. Karena itu momentum ini saya mengingatkan kita semuanya untuk sadarkan dan kembali memohon kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kelapangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kuasa merubah dan memberikannya. Karenanya tidak ada tempat untuk berkeluh kesah, tidak ada tempat untuk mengadu yang lebih tepat dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Semoga momentum ini menambahkan kesadaran kepada kita untuk terus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas satu untayan nasihat yang telah diberikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga nasihat tadi dan doa yang telah diberikan oleh guru kita sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fata TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami akan berikan kesempatan kepada pemirsa sekalian untuk bisa berinteraksi secara langsung sore hari ini. Anda bisa bertanya kepada Ustadz perihal bekal muslim dan yang seputarnya melalui layanan telepon yang akan kami buka di 0331 544 6087 dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Dan kami akan menyapa para pemirsa atau para pendengar sekalian yang sedang menyimak live interaktif sore hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Seragen. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, kami akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Pertanyaan pertama ada dari saudara Guntur Tanjung dari Kepri, Kepulauan Riau. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Melihat perkembangan zaman yang begitu pesat, teknologi berkembang semakin maju, sejauh mana agama kita membuka diri menerima segala perkembangan teknologi itu, khususnya teknologi yang dapat menjadi sarana di dalam beribadah, seperti earphone penerjemah untuk dibawa saat sholat, atau mengganti mushaf misalkan dengan gadget dan semisalnya, zakat dengan menggunakan uang digital, berkurban dengan teknologi pemotong sapi yang mungkin akan muncul sebentar lagi. Apakah semua itu diperbolehkan dalam Islam?
Dan apakah akan ada perubahan kadar pahala ketimbang cara-cara tradisional dan meninggalkan segala macam bentuk teknologi? Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fiikum wa tabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat besar dan sangat luas. Tidak mungkin untuk dijawab dalam satu sesi tanya jawab semacam ini. Karena banyak hal yang dalam syariat tidak boleh ada unsur-unsur yang terbarukan. Namun kita tetap harus menggunakan cara-cara yang klasik. Misalnya contoh sederhana, ketika kita tawaf, ya kita harus tawaf ataupun wukuf di tanah suci, di Makkah dan di Arafah. Kita tidak bisa menggunakan misalnya dengan dalih visa kita charter pesawat kemudian kita keliling bumi 7 kali. Untuk niatnya apa? Tawaf. Tentu ini tidak tepat. Ataupun kita menggunakan satelit luar angkasa, kita wukuf di atas sana yang setara dengan Arafah agar kita tidak perlu visa dan kuota haji yang tentu ini kelewat batas ya. Demikian pula halnya dengan ketika kita punya istri, kita punya suami, kebutuhan menafkahi batin istri atau suami tidak bisa digantikan dengan teknologi. Istri dibelikan toy sex misalnya, atau suami dibelikan ini, saya belikan udah mewakili tugas saya sebagai istri suami. Tentu ini tidak benar ya. Ada batasan-batasan yang memang harus dilakukan secara langsung. Ada yang boleh mengakomodir, dan hari ini sejatinya Anda sudah merasakan itu. Kehadiran Anda melalui pertanyaan ini dan kami melalui media Fatwa TV ini adalah salah satu bukti konkret bahwa Islam itu mengakomodir dan membuka sarana. Namun sebagai gambaran besar, koridor untuk bisa memahami mana yang boleh dan mana yang tidak, kita harus memahami antara sarana dengan tujuan. Ketika kita berdakwah semacam ini, konsultasi semacam ini, adanya media, medsos, televisi, radio dan sejenis yang memungkinkan untuk terjadi interaksi, ini sarana. Sah-sah saja karena yang diinginkan dalam syariat adalah sampainya ilmu. Bukan interaksi langsung, tapi hubungan suami istri yang diingin adalah interaksi langsung suami dan istri, bukan dengan sarana. Agar apa? Agar tujuan dari adanya hubungan nikah, pernikahan itu terlaksana, yaitu lahirnya generasi penerus yang soleh dan solehah. Yang kedua, koridor kedua ataupun ketentuan kedua, agar kita bisa memahami mana yang boleh menggunakan teknologi perkembangan zaman atau tidak. Dalam hal yang itu merupakan yuta'abbad, hal yang memang itu berkaitan dengan ibadah praktis ya. Memang caranya harus demikian. Rukuk, sujud, menghadap kiblat, puasa di bulan Ramadan, ya memang harus di bulan Ramadan saja. Tidak bisa diganti bulan lain yang lebih panjang mungkin waktu siangnya, atau lebih pendek, atau sama saja. Tidak bisa, ya hanya bisa di bulan Ramadan. Kita tidak bisa mengatakan yang penting kan 1 bulan, tidak. Demikian pula dengan rukuk sujud, ya hanya dengan cara yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika rukuk dan sujud. Kita tidak ada modernisasi di sini, tidak ada kontribusi peralatan dalam hal ini, ya. Sehingga ketika ada orang yang sholat dengan berdalih, saya akan sholat sekali kemudian saya putar ulang. Setiap kali tiba waktu sholat, saya program otomatis robot ini atau kamera ini rekaman memutar ulang sholat saya. Tidak bisa, harus langsung karena memang itu ibadah. Ya, ketika membaca Fatihah, Anda tidak bisa menggunakan rekaman sehingga ketika tiba saatnya baca Fatihah, daripada Anda susah-susah makhraj huruf bahasa Arab yang belum tentu fasih, Anda putar audio. Ya, ini tentu tidak bisa karena memang ibadah itu harus Anda lakukan secara langsung, dan hanya surat Fatihah, tidak diganti dengan surat yang lain yang lebih panjang. Ya. Ini ada hal yang yuta'abbad atau yang disebut dengan tauqifi, ya memang harus demikian caranya di tempat tersebut, di waktu tersebut, tidak bisa diganggu gugat.
Kemudian yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dalam aturan syariat ada hal-hal yang terlarang, yang tidak boleh dilanggar, batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui. Sebagai contoh konkret, ketika misalnya teknologi yang kita gunakan, ketika tadi Anda mencontohkan sholat dengan penerjemah, ini memang sekilas itu bagus sehingga Anda lebih bisa memahami, lebih bisa khusyuk konsentrasi karena tahu apa yang dibacakan. Namun Anda nampaknya lupa bahwa proses pembelajaran itu dilakukan bukan di dalam sholat, namun di luar sholat. Sehingga Anda tidak terganggu konsentrasinya ke media, tapi Anda langsung hadir diri Anda, jiwa Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum fi sholati fa innallaha qibala wajhihi." Kalau engkau sedang sholat, maka sejatinya Allah itu sedang menghadap kepadamu. Fala yabsuq qibala wajhihi, maka jangan sekali-kali engkau meludah ke arah depanmu. Sehingga ketika kita sholat memang kita harus konsentrasi lahiriah kita kepada apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Karena itu ibadah jasadi, ibadah fisik kita yang harus kita lakukan. Maka proses pembelajaran itu lakukanlah di luar sholat, sehingga ketika sholat Anda bisa khusyuk, bisa konsentrasi, ya. Karena memang dahulu Nabi SAW suatu hari pernah hadir ke masjid dan mendapatkan beberapa orang sahabat ketika sholat sunnah masing-masing mengeraskan bacaannya. Maka Nabi SAW menegur dan mengatakan, kullukum yunaji rabbah, kalian semua sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yarfa'na ba'dukum ala ba'dhin, maka jangan saling mengganggu dengan suaranya yang keras. Sehingga ketika kita menggunakan earphone, konsentrasi kita tidak lagi kepada apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, tetapi kepada apa yang kita dengar. Padahal ibadah sholat itu salah satu rukunnya adalah membaca Fatihah, membaca takbir. Sehingga kita harus memahami, menyelami apa yang kita baca, agar bacaan itu bukan hanya dari lisan kita, tapi dari batin kita. Sehingga batin kita, lisan kita terkoneksi. Tapi ketika kita menggunakan earphone, maka konsentrasi kita tidak terfokus kepada apa yang diucapkan oleh lisan kita, tetapi apa yang terdengar oleh telinga kita. Tentu ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Karena itu untuk memahami hal yang semacam ini memang perlu belajar panjang untuk memahami mana yang itu merupakan hal yang diistilahkan tauqifi, yang memang ya hanya seperti itu caranya, seperti dalam hal ibadah. Mana yang itu merupakan substansial, artinya yang penting tujuannya tercapai. Penyembelihan misalnya, sudah dari dulu masyarakat sudah menggunakan penyembelihan modern, sehingga bila hari ini Anda baru bertanya, berarti ada kemungkinan Anda belum tahu bahwa banyak tempat sudah menggunakan penyembelihan modern. Barangkali Anda lupa bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi daging olahan itu mereka sudah menggunakan mesin-mesin modern, dan itu dibolehkan oleh para ulama karena substansinya adalah teralirkannya darah, dan sebelum teralirkannya darah operatornya sudah membaca basmalah terlebih dahulu, sehingga dalam satu momentum sekali hidupkan mesin, ribuan ayam bisa terpotong sekaligus, dan itu sah-sah saja, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, dan berkaitan dengan sedikit tadi Ustaz, pahala yang mungkin akan diraih, mungkin perbedaan ketika kita berangkat ke masjid jalan kaki dengan naik sepeda motor, itu apakah ada perbedaan Ustaz? Ya, tentu ada, ya, karena setiap orang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan jerih payahnya. Dari hal-hal yang bersifat lahiriah saja, orang yang pakai motoran dengan orang yang jalan kaki lebih sehat yang jalan kaki. Masya Allah.
Yes. lebih efisien ekonominya. Sehingga yang terbiasa jalan kaki, fisiknya lebih sehat, itu dari hal yang kasat mata saja sudah terasa. Iya. Gitu loh. Allah alam. Masya Allah. Tayyib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban tadi dipahami dengan baik ya oleh sang penanya dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat juga bagi kita yang menyimak sore hari ini. Baik pemirsa, alhamdulillah telah terhubung penelpon pertama sore hari ini, ada Bapak Saleh Haji di Depok. Kita sapa Fatra TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, baik Ustadz, di masyarakat itu ada dikenal dengan ekonomi syariah. Ya. Makanya ada bank namanya Bank Ekonomi Syariah begitu. Ya. Nah, apa sebenarnya Pak Ustadz hakikat atau pengertian ekonomi syariah itu? Baik, baik. Bapak. Dan bagaimana implementasinya Baik. untuk pribadi maupun untuk keluarga Baik. tentang ekonomi syariah itu. Dan Baik. apakah itu disunahkan atau tidak? Baik. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Bapak Saleh Haji di Depok ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Saleh Haji, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Di dunia internasional penamaan lembaga-lembaga keuangan, sistem-sistem ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam itu dinamakan dengan Islami, bank Islami dan seterusnya. Bukan dengan sistem syariah, karena syariah itu lebih global sedangkan Islami lebih spesifik. Alias perniagaan atau transaksi yang terjadi di lembaga tersebut sesuai dengan aturan syariat. Sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan aturan Islam. Sedangkan arti syariat itu artinya secara bahasa dan istilah adalah sebuah aturan. Siapapun yang membuat aturan, di Yahudi pun ada syariat, Nasrani ada syariat, Hindu ada syariat, Buddha ada syariat. Semua ada syariat. Sehingga kata-kata syariat atau syar'i itu tidak identik dengan Islam. Makanya di dunia internasional yang digunakan adalah Islami. Alias perniagaan tersebut, aktivitas tersebut sesuai dengan aturan Islam. Adapun kata syariat atau syar'i itu lebih cair karena semua aturan itu disebut syariat. Semua aturan itu disebut syariat. Syariat siapa? Syariat siapa? Nah ini yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang muslim yang beragama dan patuh beragama, tentu sepatutnya setiap aktivitas kita, apapun bentuknya dan apapun tujuannya, harus dibingkai, harus mengikuti aturan agama, aturan Islam. Dan patuh terhadap aturan agama itu, patuh terhadap aturan Islam itu adalah kewajiban, bukan opsional. Bukan opsional, kecuali bila memang dalam aturan syariat, dalam aturan Islam, ada kelapangan untuk memilih. Karena itu para ulama membagi aktivitas manusia menjadi dua model. Ibadah ini harus 100% mengikuti aturan Islam. Apa yang diajarkan itulah yang dijalankan. Yang tidak diajarkan tinggalkan. Dalam hal-hal selain ibadah praktis, maka aturannya bukan harus sesuai, tapi tidak boleh melanggar. Beda ya. Kalau dalam hal ibadah praktis, aturannya harus sesuai. Harus mengikuti aturan. Tidak boleh ada modifikasi, modernisasi atau kearifan lokal. Ya sholat dari zaman dulu ya gitu aja. Tidak ada modernisasi, tidak ada penyegaran ya. Tapi dalam hal selain ibadah praktis, perniagaan, industri, makanan, pakaian, sandang, pangan, papan dan yang lain sebagainya, medis, aturannya adalah tidak boleh melanggar. Alias ruang untuk modernisasi, improvisasi, inovasi itu sangat terbuka lebar selagi itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Misalnya makan
makan itu hukumnya halal. Di zaman Nabi tidak pernah makan durian nampaknya deh. Nabi juga nampaknya juga tidak pernah makan misalnya tape, peyem. Nabi mungkin juga tidak pernah makan salak atau yang lainnya. Apalagi sampai nasi goreng gitu ya, nasi goreng Jawa gitu ya, tentu tidak ada. Tapi apakah itu haram? Tidak. Tetapi ada halal yang itu diharamkan, maka tidak boleh langgar. Babi, khamr, itu tidak boleh dilanggar, ya tinggalkan. Ya, improvisasi dalam mengolah nasi menjadi nasi uduk, menjadi nasi goreng, menjadi nasi megono, menjadi nasi apapun, itu adalah satu hal yang halal. Karena tidak mengandung hal yang haram. Namun ketika diolah sampai akhirnya menjadi tape, dan tape itu dibiarkan berlarut-larut hari sampai akhirnya fermentasinya mencapai konsentrasi tinggi dan memabukkan, maka walaupun namanya tape itu haram. Kenapa? Telah melanggar ketentuan syariat, tidak boleh mengolah makanan sampai menjadi memabukkan. Dan apapun bila diolah dan sampai pada level memabukkan itu disebut dengan khamr. Rasulullah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu disebut khamr, dan segala yang memabukkan itu haram hukumnya. Ya, sehingga dengan ini bisa difahami mana yang boleh, mana yang tidak. Wallahu ta'ala. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik ya oleh sang penanya. Tadi ada Bapak Saleh Haji di Depok, barakallahu fiik. Dan juga alhamdulillah telah terhubung bersama kita sore hari ini. Ada penelpon kedua, Bapak Nanda di Surabaya. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Baik, Ustadz, saya mau bertanya terkait usaha saya di sini. Nah, jadi di usaha saya ini produknya itu kan diwajibkan oleh pemerintah untuk ada izin edar untuk bisa menjual dan mendistribusikan di sini. Nah, saya dari 2019 mulai usaha ini itu dulu saya belum ada izin edarnya karena modal terbatas. Kemudian singkat cerita 2023 itu saya kena sidak sama pemerintah, kemudian disegel. Nah, ada bimbingan segala macam. Akhirnya 2024 pertengahan itu saya berhasil terbitkan izin edarnya dan kembali beroperasi jualan. Nah, barusan ini saya dapat informasi di sosial media ada kompetitor baru yang dia itu merusak harga pasar. Jadi dia tuh jual produk serupa tapi harganya betul-betul jatuh banget gitu, Ustaz. Dan setelah saya cross check ternyata mereka juga tidak ada izin edarnya, jadi produk yang diedarkan itu bodong juga gitu, Ustaz. Nah, saya bingung tindakan saya ini bagaimana, Ustaz ya, karena dulu waktu setelah saya selesai dengan pemerintah itu, pemerintah juga bilang kalau misalkan ada pengusaha serupa yang melanggar aturan ini, tolong dilaporkan ke kami, Mas, gitu. Nah, saya di satu sisi saya mau lapor, tapi saya masih ragu karena saya khawatir apakah saya ini mempersulit usaha saudara muslim yang lain, seperti itu. Tapi karena juga di sisi lain saya nggak bisa pungkiri memang ada kepentingan saya pribadi untuk eliminasi kompetitor gitulah, Ustaz. Karena kan ini dia merusak harga segala macam. Cuman saya takut kualat gitu loh, Ustaz, kasarannya. Khawatirnya saya mempersulit orang, saya dipersulit juga kemudian hari. Nah, itu seperti apa ya bijaknya, Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Bapak Nanda ya di Surabaya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Nanda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memang regulasi dan aturan semacam ini itu memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu untuk melindungi masyarakat, konsumen dari produk-produk yang tidak layak konsumsi, tidak layak gunakan, atau mengandung bahan-bahan yang dapat mengancam kesehatan ataupun kelestarian alam dan lain sebagainya, yang itu merupakan kemaslahatan umum. Maka sepatutnya setiap muslim itu patuh terhadap aturan-aturan semacam ini yang memang tujuannya itu baik. Masalah adanya oknum-oknum baik dari aparat yang nakal ataupun dari masyarakat yang belum sadar hukum, maka itu ada pihak-pihak yang
berwenang untuk menindak. Ada pihak-pihak yang berwenang untuk menegakkan aturan. Adapun kita sebagai masyarakat, saran saya lebih baik kita fokus bagaimana menguatkan positioning kita, produk kita di masyarakat, dan menguatkan daya saing kita. Sehingga masyarakat walaupun ada pilihan harga yang murah tapi tetap loyal kepada kita karena kualitas lebih terjamin, karena misalnya juga harga juga tetap bisa bersaing, dan juga distribusi kita juga lebih masif misalnya. Walaupun dia karena tidak ada izin edar dan juga cost produksi mungkin lebih murah, sehingga mereka bisa lebih kompetitif harganya. Tapi ketahuilah, masyarakat membeli itu bukan hanya faktor harga. Tidak semua yang murah pasti dibeli. Tidak semua yang mahal kemudian tidak laku. Ya banyak aspek ya yang menjadikan suatu produk atau bisnis itu bisa tetap survive. Karena itu fokuslah mempelajari hal ini. Bagaimana menjadikan produk Anda lebih menarik, lebih bisa diterima, lebih bisa profitable, bisa mendatangkan keuntungan. Dan ini tentu perlu melibatkan banyak skill. Ada skill marketing, skill packaging, pricing, dan lain sebagainya, distribusi. Yang itu dengan mengeksplorasi berbagai aspek tersebut, kita lebih bisa bersaing dengan mereka. Selanjutnya, Anda juga bisa mengedukasi masyarakat, karena masyarakat itu perlu kita create, market itu perlu kita create, kita buat, kita bentuk dan kita arahkan. Ya, dulu siapa yang mengira, siapa yang percaya bahwa masyarakat akan dengan sukarela mau menerima teh dalam kondisi dingin, minum teh dingin. Di tahun 90-an, 80-an, orang mencibir, minum teh kok sudah dingin, apalagi dikasih es, teh ya panas. Tapi hari ini, minuman teh dingin dikasih perasa ini perasa itu justru menguasai market di negara kita. Sampai mengalahkan produk-produk yang sudah jauh lebih mapan, ya, minuman berkarbonasi, gulung tikar, sehingga hari ini walaupun mereknya, pabriknya adalah pabrik minuman berkarbonisasi, justru mereka memproduksi teh. Ya, ini adalah bagian dari inovasi, bagian dari tuntutan profesionalisme dalam berniaga. Maka ketahuilah bahwa persaingan itu akan terus menerus. Ketika Anda terus tidak siap dengan hadirnya kompetitor baru, bisa jadi besok akan hadir kompetitor yang finansialnya lebih kuat, modalnya lebih kuat, sehingga mereka jual rugi di awal untuk mendapatkan market. Mungkin Anda akan gulung tikar kala itu, mungkin Anda akan kalah persaingan. Karena itu fokuslah bagaimana menguatkan positioning Anda, menguatkan daya saing Anda, bukan terus sibuk memperkarakan kompetitor, karena Anda tidak punya kuasa untuk mengendalikan kompetitor. Yang Anda miliki adalah bagaimana Anda mengendalikan diri Anda agar berdaya saing tinggi dan berdaya saing kuat. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah. Berkaitan dengan merusak harga itu tadi Ustaz. Dalam Islam sendiri sebenarnya bagaimana Ustaz perihal merusak harga itu, Ustaz? Sulit untuk bisa memvonis ya merusak harga, karena harga itu banyak ditentukan ya oleh aspek-aspek yang berbeda-beda. Ada tempat menjualnya, sama-sama air mineral, kita kalau belinya di bandara harganya beda. Ketika kita belinya di supermarket beda dengan di warung. Sama-sama nasi goreng di kaki lima dengan di restoran berbeda. Itu berdekatan. Restoran tidak merasa bahwa harganya dirusak oleh kaki lima gitu loh. Karena ada segmentasi tersendiri. Sehingga untuk sampai pada kesimpulan merusak harga ini butuh mempertimbangkan banyak aspek ya, Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya, siap Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Insya Allah sangat jelas ya jawaban yang diberikan oleh Ustaz.
Semoga sang penanya tadi dapat memahami dengan baik atas jawaban yang telah diberikan dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pemirsa, terhubung kembali bersama kita sore hari ini. Ada penelpon ketiga. Ada Bapak Alam di Padang, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan Pak Alam. Begini Pak, di tempat Ya. saya kan ada orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid begitu kan. Kemudian tapi dia punya syarat begitu. Syaratnya adalah pihak masyarakat harus membangunkan semacam tempat ikan di tanah lain untuk dirinya begitu. Dengan uang yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat tersebut gitu. Untuk hukumnya sendiri bagaimana ya? Ya, baik. Sudah cukup Bapak? Sudah cukup Pak. Baik. Barakallahu fiik wa assalamualaikum kepada Bapak Alam di Padang ya. Iya, Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Alam, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Praktek semacam ini tidak layak untuk disebut wakaf. Itu adalah barter ya. Alias dia bertransaksi, orang tersebut bertransaksi dengan masyarakat, barter tempat dan fasilitas. Alias masyarakat harus menyiapkan lahan untuk kolam ikan sekian luas dengan kriteria kolam yang demikian dan demikian. Tentu itu ada cost, ada nilainya. Dengan nilai orang tersebut akan bangunkan masjid beserta tanah dan fasilitasnya yang itu tentu juga ada nilainya. Maka ini bukan wakaf, tapi ini adalah barter dan jual beli. Yang berwakaf justru masyarakat yang menggali mengumpulkan donasi untuk bisa terlaksananya pembangunan masjid tersebut dengan cara barter tempat dan fasilitas. Masyarakat mendapatkan masjid beserta fasilitasnya dan developer mendapatkan kolam ikan dengan segala kriterianya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, semoga jawaban yang singkat tadi dari Ustaz sudah cukup jelas yang menjawab pertanyaan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Alam dari Padang. Barakallahu fiik. Ya alhamdulillah pemirsa, kembali ya kami berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami. Anda bisa bertanya kepada Ustadz sore hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087, dan Anda juga bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa, akan kami bacakan pertanyaan tertulis yang masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada pertanyaan dari Saudara Agung di Jawa Tengah. Pertanyaannya cukup panjang Ustadz. Sebelumnya izin menceritakan latar belakang permasalahan orang tua saya. Orang tua saya berusaha sebagai seorang pedagang. Beliau memiliki 10 tempat izin usaha di pasar. Namun tahun 2018 pasar itu kebakaran yang menimbulkan kerugian bagi orang tua saya. Terlebih saat itu orang tua saya baru restock barang dan sistem yang digunakan orang tua saya adalah dapat barang terjual baru bayar. Semua aset orang tua sudah dijual, namun hutang juga masih belum lunas. Masih tersisa 10 tempat izin usaha yang ada di pasar yang bisa dikatakan sebagai aset. Namun dari tahun 2018 sampai sekarang 2025 belum ada kejelasan mengenai kapan mulai lagi berjualan di pasar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya jika orang tua saya menjual tempat izin usaha itu, sedangkan orang tua saya belum tahu di mana lokasi tempatnya yang baru? Apakah hal ini termasuk ke dalam jual beli gharar atau jual beli tidak pasti, Ustaz? Baik. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada penanya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Izin usaha atau prioritas untuk mendapatkan tempat ketika pasar tersebut dibangun ulang, ini adalah bagian hak dari Bapak Anda. Sehingga ikhtisas semacam ini, hak kepemilikan, hak prioritas semacam ini, atau bahkan kalau itu sudah ada dokumennya izin usaha semacam ini, itu secara prinsip syarat boleh dibarterkan, boleh dijual belikan dengan nilai yang disepakati selama pengalih tanganan tersebut, pemindah tanganan tersebut tidak dilarang dalam aturan pemerintah ya. Selama tidak ada aturan yang melarang, maka boleh dipindah tangankan dengan nilai yang disepakati. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, syukron, jazakumullah khairan, Masya Allah. Semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik ya oleh Saudara Agung yang bertanya melalui pertanyaan tertulis. Dan semoga menjadi jawaban dari kita semua yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Barakallahu fikum, pemirsa Foto TV dan juga para pendengar. Alhamdulillah terhubung kembali, ada penelpon keempat sore hari ini, Ibu Hilda di Padang. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, mau nanya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Bolehkah ikut arisan emas Ustadz? Misalnya di sini arisannya 10 gram gitu, jadi kita mengasurnya 1 gram 1 gram. Cuma emas itu dilihatkan aja pada kita belum punya gitu. Nanti setelah 10-nya baru dikasih sama kita. Apakah seperti itu boleh Ustadz? Baik, sudah Makasih, cukup Ibu. Ya. Baik, barakallahu fiik wa tabakallahu kepada Ibu Hilda atas pertanyaan. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Hilda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Salah satu prinsip dalam arisan itu adalah komitmen hutang mengutangi, alias seluruh anggota itu menghutangi orang yang mendapatkan giliran atau istilahnya pemenang sejumlah uang atau barang, untuk kemudian pada gilirannya orang tersebut akan membayar, mengganti. Nah, ini prinsip dasar dalam konsep arisan. Nah, ada hal kedua yang itu juga hal yang sangat mendasar, bahwa dalam akad jual beli emas dengan uang, jual belinya itu harus tunai, ini uangnya dan ini emasnya harus ready, bisa diserah terimakan di tempat. Nah, kalau ada tadi dikatakan bahwa emas belum ada, alias masyarakat atau anggota arisan hanya mengumpulkan sejumlah uang yang nanti ketika diundi ada satu pemenangnya dari peserta arisan, dana yang terkumpul akan digunakan membeli emas. Padahal nilai emas itu mengalami fluktuasi, kadang naik dan kadang turun. Maka ini akan terjadi gharar, ketidakpastian, di mana pemenang pertama mendapatkan 10 gram emas dengan nominal dengan nilai misalnya 10 juta. Di bulan selanjutnya pemenang kedua sama, betul 10 gram emas, tapi nilainya sudah berubah menjadi 10.500.000. Pemenang ketiga di bulan ketiga nilai emasnya sudah berubah lagi, turun misalnya menjadi 10.200.000, sehingga nominal iuran arisan yang harus dibayarkan anggota itu fluktuatif, berbeda-beda. Tentu ini gharar. Praktek semacam ini tidak dibenarkan dalam aturan syariat, kecuali bila dana arisan itu diserahkan kepada pemenang untuk kemudian pemenang membeli sendiri emas yang dia suka dengan segala resikonya, sehingga setiap anggota flat mendapatkan arisan 10 juta. Yang itu komitmen bersama adalah digunakan untuk beli emas. Ya. Berapapun dapatnya, bisa jadi 10 gram bulat, bisa jadi 9 gram, 90 inci misalnya, ya terserah sesuai dengan kesepakatan dalam arisan, sehingga tidak ada unsur gharornya. Wallahu taala alam. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik oleh sang penanya dan juga dapat menjadi solusi atas permasalahan yang sedang dialami. Barakallahu fiik. Baik pemirsa, ada penelpon ke-5 sore hari ini yang telah terhubung. Ada Ibu Rusni di Singapura. Foto TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Silakan Ibu. Ustaz, maaf saya nak tanya mengenai pasal wang pensiun. Ya. Bagi saya yang di Singapura ni, waktu saya bekerja, wang pensiun kami dipotong berapa persen dari majikan. Ya. Dan setiap tahun akan ditambahkan bunga setiap tahun. Dan wang pensiun kita boleh terima bila umur kita dah jangkau 65. Ya. Itu dipanggil under retirement. Jadi wang pensiun saya, dia ada 3 kategori. Ya. Jadi yang 2 kategori kita boleh keluar waktu umur 85 tahun. Ya. Dan ada 1 kategori itu kita tak boleh keluarkan kerana itu untuk sakit saja boleh keluar kalau masa kita hidup. Ya. Dan setelah kita meninggal,
boleh dikeluarkan bagi ke keluarga yang hidup. Keluarga Dan warisan bagi ya. yang hidup, Mm-mm. okey. Kalau warga yang hidup 5, yang harta yang untuk sakit punya, Ya. itu ada campuran bunga kan Ustaz. Jadi bagaimana status yang ada campur bunga bagi warga yang hidup menerimanya. Ya. Dan saya berbalik pada 2 kategori yang boleh dikeluarkan waktu dan kau umur 65. Jadi maksudnya saya dah bilang kau Ustaz 65. Jadi maksudnya yang bagian pensiun bagi lebih kurang 10,000 lah, maksudnya dibenarkan untuk keluar cash, tapi saya tak nak keluarkan. Ya. Saya tak nak keluarkan. Jadi sekiranya kalau saya keluarkan yang cash tu yang ada campur bunga, bagaimana saya nak bersihkan wang bunga tu? Baik. Dan tak lagi apa yang bulanan punya lain. Baik. Jadi itu yang dia bagi cash, yang bulanan punya Baik. dia bagi kita bulanan. Setiap bulan maksudnya dia bagi 3 kategori untuk pilihan untuk masuk akaun kita setiap bulan. Baik Ibu. Nanti Ustaz saya belum sudah lagi. Jadi yang wang ada 3 kategori. Jadi pilih salah satu. Jadi saya pilih salah satu. Jadi dia akan masuk ke akaun saya setiap bulan. Dan setiap bulan yang saya terima wang tu ada campur bunga. Jadi bagaimana yang wang bulanan saya terima untuk membersihkan wang yang bercampur bunga. Baik. Jadi saya harap penjelasan Ustaz. Baik Ibu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan penjelasan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa ataupun kepada Ibu Rusni di Singapura ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik, hidayah, maunahnya kepada Ibu Rusni, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak di manapun Anda berada. Para pakar fikih menyatakan bahwa uang pensiun itu adalah kompensasi, adalah pemberian hibah dari pemerintah atau hibah dari perusahaan. Walaupun dalam sistem administrasi, dalam aturan akuntansi perusahaan ataupun pemerintah, ada bahasa dipotong dari sekian persen dari upah, dari gaji atau upah karyawan tersebut. Yang kemudian itu dikelola baik itu di lembaga keuangan yang memang khusus untuk mengelola dana pensiun ataupun dititipkan di lembaga keuangan lain. Akan tetapi yang jelas dana potongan pensiun tersebut tidak pernah diterima oleh karyawan ataupun pejabat selama dia masih aktif menjabat atau aktif bekerja. Dana tersebut baru diberikan ketika masa pensiun tiba, umur pensiun tiba. Sehingga para ahli fikih menyatakan apapun yang didapat oleh pensiun dari dana pensiun tersebut itu halal seutuhnya. Pokok dan pengembangannya, karena itu membedakan antara pokok dengan pengembangannya atau bunga itu hanya sekedar akuntansi ya, mekanisme dalam akuntansi di perusahaan yang mengelola dana pensiun. Tetapi hakikat dari dana pensiun itu adalah hibah, pemberian sebagai kompensasi berlalunya masa produktif, masa muda kita. Di masa kita muda kita masih produktif, energik, itu berlalu sehingga ketika tiba saatnya kita tidak lagi produktif, sudah lagi masa senja, masa tua, perusahaan ataupun pemerintah memberikan kompensasi ya, agar kita bisa menjalani masa sisa-sisa umur kita dengan baik, ada jaminan kesejahteraan. Maka para ahli fikih semua menyatakan atau mayoritas ahli fikih menyatakan bahwa dana pensiun itu halal semuanya, tidak ada unsur ribanya. Itu betul-betul 100% pemberian sebagai kompensasi atas dedikasi kita, kinerja kita selama masa produktif ya. Kita mungkin direkrut menjadi pegawai negeri atau pegawai di perusahaan, di PT sejak umur 25 tahun, kemudian masa pensiun sampai umur 65 tahun atau 55 tahun sesuai aturan yang ada. Maka berlalunya puluhan tahun dari umur kita yang kita dedikasikan, kita dermakan, kita gunakan untuk mengembangkan, mengawal perusahaan, menjalankan tugas di pemerintahan, itu adalah sebuah kontribusi, itu adalah sebuah dedikasi yang pada gilirannya, pada waktunya
pemerintah dan perusahaan juga memberikan yang sama. Tatkala masa produktif kita telah berlalu, mereka memberikan kompensasi berupa dana pensiun. Sehingga sekali lagi, ibu tidak perlu membersihkan dana yang ibu terima dari dana pensiun karena sepenuhnya itu halal untuk ibu gunakan. Namun demikian, bila ibu berkenan untuk bersedekah atau menzakati karena memang dana pensiun yang diberikan itu telah mencapai nisab dan berlalu 1 haul, maka itu satu hal yang baik. Dan itu kalau memang dananya melebihi nisab, maka membayar zakat itu adalah kewajiban. Namun kalau belum mencapai nisab, maka dengan mendermakan, mensedekahkan sebagian dana kita itu adalah hal yang tentu baik sekali. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukran Ustaz. Ada satu lagi, demikian pula ketika karyawan ataupun pejabat tersebut meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan bisa suami, bisa istri, bisa anak, juga mendapatkan fasilitas pensiun suami, pensiun istri pejabat ya, itu juga adalah fasilitas pemberian. Maka ikutilah aturan regulasi yang ada. Kalau aturannya adalah suami yang berhak, maka suami yang berhak menerima. Itu bukan warisan, itu adalah pemberian dari pemerintah atau dari perusahaan sesuai kriteria, sesuai syarat yang telah dibuat ya. Sehingga kalau kriterianya yang berhak mendapat adalah anak saja, ya anak yang berhak mendapat. Kita tidak boleh memanipulasi, menipu sehingga bukan anak dikatakan sebagai anak atau menggunakan fasilitas anak. Tentu ini adalah sesuatu yang melanggar ketentuan syariat karena kita telah memanipulasi atau memalsukan dokumen atau memalsukan keterangan, dan itu tentu haram hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukur Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih ada sisa waktu ya sekitar 8 menit insyaallah. Ada pertanyaan atau ada penelpon yang sudah tersambung dari Bapak Bustanuddin dari Sumber Foto TV. Assalamualaikum. Iya. Taib, dari Bapak Alberuni di Jambi. Iya. Sudah terhubung dengan kami sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Alberuni. Oh iya, terima kasih. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya ini masalah berhubungan tetangga. Itu kita tetangga, kalau seandainya buah-buahan jatuh ke pekarangan kita atau sebaliknya buah kita jatuh ke pekarangan mereka, apakah kalau kita ambil itu halal apa haram, Pak Ustadz? Baik Bapak. Sudah cukup Bapak? Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Bapak Alberuni di Jambi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Di masyarakat memang seringkali ada hal yang diabaikan, padahal itu adalah bentuk kezaliman yang seharusnya tidak terjadi. Ketika kita punya pohon, dahan pohon kita melebar sampai ke ladang pekarangan, sampai ke genteng tetangga kita, tentu adalah kezaliman. Kenapa? Karena akan ada sampah minimal, ada dedaunan yang jatuh, belum lagi nanti ada menghalangi cahaya, udara dan seterusnya. Yang seharusnya ketika kita bercocok tanam atau memiliki tanaman, kita pastikan bahwa tanaman kita itu tidak menjalar sampai ke pekarangan orang, sampai ke halaman orang. Karena kaidahnya dalam hukum fikih, man malaka ardon malaka ma tahtaha ila sab'il aradin wa ma fawqaha ila sab'is samawat. Siapapun yang punya sebidang tanah, maka dialah yang berhak untuk memanfaatkan tanah tersebut hingga ke kedalaman 7 lapis bumi dan sampai ke atas. Sehingga dia berhak untuk membangun bangunan bertingkat berapapun selama itu tidak mengganggu ketertiban umum. Ya. Nah, kalau sampai ada pohon yang dahannya menjulang ke pekarangan orang, ke lahan orang, maka seharusnya itu ditertibkan, dipotong. Nah, kalau ternyata prakteknya tidak, maka kalau ada buah yang di atas dahan atau di atas lahan kita kemudian jatuh ke rumah kita, maka kita boleh memanfaatkannya, boleh mengambilnya walaupun tanpa izin dari pemilik pohon. Karena sebelum buah itu ada, pemilik pohon itu sudah menzalimi kita, dahannya
mengambil space dari ruang yang kita miliki. Ya. Nah, kalau ternyata dahannya tidak menjuntai ke ke lahan kita, namun karena terbawa oleh angin, terhembus oleh angin, atau jatuh dan menggelinding ke tanah kita, maka secara tradisi masyarakat, secara urf, hal-hal yang semacam ini, remeh-temeh semacam ini biasanya saling memaafkan, saling mengizinkan. Maka kalaupun kita ambil untuk kita makan tanpa minta izin, itu insya Allah boleh. Karena kaidahnya al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang telah menjadi tradisi itu seakan-akan termaktub secara formal, alias seakan-akan tetangga sudah mengatakan kepada kita kalau ada yang jatuh silahkan diambil. Apalagi itu remeh-temeh kecil, sebuah sebutir yang biasanya masyarakat juga tidak peduli dengan adanya buah 1-2 biji yang jatuh, atau apalagi itu jatuh mungkin dimakan kelelawar atau yang sejenis. Wallahu ta'ala. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari satu penelpon terakhir ini. Kita masih ada waktu sekitar 3 menit Ustaz. Bapak Bustanuddin di Sumber Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Begini Ustaz. Ya. Begini. Seandainya kita mau menjual rumah untuk membayar hutang di bank riba, Ustaz, apakah kalau ada orang yang ingin membeli, dia lunaskan sisa hutang yang di bank itu, umpamanya 300 juta, yang di bank 200 juta yang di sisanya, yang dia lunaskan 200 juta, yang 300 juta dia lanjutkan cicilnya, Ustaz. Boleh kalau kita begini? Atau apakah kita ikut ribanya, Ustaz? Karena persyaratan di bank itu syaratan kita semua. Betul. Keterangan kita semua. Betul. Kalau enggak, bagaimana solusinya, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Bapak Bustanuddin. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika kita meneruskan kredit orang dengan bahasa membelinya atau mentransfernya atau apapun, selama akhirnya kita yang meneruskan seluruh klausul kesepakatan dalam akad jual beli unit tersebut, sehingga ketika ada klausul denda, riba, ada bunga, ya berarti kita yang akan menjalannya. Maka semacam ini adalah ya berarti dosanya, resikonya kita yang menanggung. Bukan hanya dosanya saja, resiko di dunia kalau ternyata gagal bayar lagi, ya itu disita dari aset kita. Kalau ternyata ada data yang tidak benar yang diberikan, maka kita juga yang akan menanggungnya, menanggung kerugian dan resikonya. Sehingga transfer kredit semacam ini berarti adalah komitmen dari pembeli baru untuk menanggung semua konsekuensi yang timbul atas akad pertama dari pembeli pertama. Demikian pula konsekuensi hukumnya tentang kalau dalam akad itu mengandung riba, ya pembeli keduanya ikut menanggung. Dia yang menanggung, sedangkan pembeli pertama karena sudah lepas ke tanggung jawab, bebas, berarti mereka telah terlepas dari dosa riba. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz pada pertemuan sore hari ini. Semoga jawaban dan juga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan juga untuk Ustaz, semoga mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, qadarullah karena waktu yang membatasi kita, maka tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Semoga dapat terjawab kembali pada pertemuan yang berikutnya. Dan sebelum kami tutup, kami ingin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan jangan lewatkan sesaat lagi ada live interaktif fikih praktis ilmu waris dan problematika keluarga bersama Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD hafizahullah ta'ala, yang insya Allah rutin setiap hari Senin pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan saksikan selalu live interaktif di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Barakallahu fikum pemirsa sekalian, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.